Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan energi cinta asmara dari Katanya Tarot Indonesia untuk kalian di bulan Agustus 2021. Pembacaannya akan terbagi dua seperti biasa, adalah single duluan terus couple ya. Tapi aku mau ingatkan, sebelum kalian lanjut ke dalam pembacaan kalian, kalian harus selalu ingat bahwa readingan ini adalah readingan yang umum dan general, bukan private reading, bukan personal reading. Jadi kalau memang tidak sesuai sama kalian, tidak nyambung sama kalian, tidak resonate sama kalian, ini bukanlah readingan untuk kamu. Jangan kamu paksakan ya, karena tidak akan resonate untuk semua orang ya, selalu diingat itu. Termasuk kalau kamu tidak cocok sama cara aku menyampaikan. Karena aku orangnya suka ngomong. Kadang-kadang panjang ngomongnya. Jadi kalau kamu tidak suka sama orang yang ngomongnya panjang, mendingan di skip aja, silakan move on ya. Dan kalau misalnya pembacaannya menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Terima kasih, salam sehat semuanya, dan aku harapkan yang terbaik untuk kalian. Sampai ketemu di readingan kalian masing-masing. Aries, ini adalah readingan untuk kalian Aries Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Aries. Bulan Agustus 2021, energi cinta asmara. Oh, berantakan. Oke, oke, oke. Oh, judgment. Judgment adalah panggilan kalian untuk mengambil langkah, melakukan satu tindakan, mengambil satu keputusan, tetapi ada satu perubahan ataupun lebih dari satu perubahan-perubahan yang perlu kalian lakukan yang berhubungan dengan masalah cinta asmara atau masalah hubungan ya. Buat beberapa dari kamu ini adalah mengenai pengampunan. Mungkin pengampunan kamu ataupun maaf kamu perlu diberikan, ataupun perlu berdamai dengan masa lalu ya. Bukan selalu berhubungan dengan orangnya, tetapi dengan masa lalunya. Tapi ada satu panggilan di mana kalian diajak untuk, ayo dong, mulai ambil langkah dong. Ayo dong, mulai ngambil sikap dong. Ayo dong, mulai ambil satu tindakan. Mulai adakan perubahan gitu untuk untuk menghasilkan perubahan supaya nggak gitu-gitu aja gitu ya. Oke, ini adalah untuk Aries. Kita mulai dengan energi yang lampau ya. Seven of Cup. Bingung. Bingung harus memilih apa, bingung harus melakukan apa, bingung harus menentukan. Kamunya pun melihat mungkin yang menjadi option atau pilihan kamu ini juga masih belum jelas secara detail. Ini bisa jadi juga merupakan orang. Mungkin ada beberapa orang yang berusaha deketin kamu, ataupun orang-orang di sekitar kamu yang membuat kamu bingung. Apakah ini dia punya perasaan? Apakah dia cuma teman? Ataukah dia tertarik untuk jadi rekan kerja? Gitu kan bisa aja. Nah, tapi intentionnya itu belum jelas. Buat beberapa dari kamu ada seseorang yang bikin kamu bingung, atau satu situasi dan suasana yang membuat kamu bingung kondisinya ya. Ten of One dalam keadaan terbalik, Strength card dalam keadaan tegap, dan Ace of One dalam keadaan terbalik. Tapi kamu tuh lagi gak mau ribet, gak mau mungkin berpikir yang rumit-rumit ataupun terlalu panjang, terlalu jauh gitu ya. Kamu mungkin lagi, gue pengen ngejalanin sesuatu dengan santai, dan kamu pengen bisa mengontrol diri kamu, mungkin mengontrol supaya kalaupun gue lagi deket sama orang, gue nggak mau terlalu make perasaan karena gue cuman masih pengen have fun aja. Tapi kalau dengan kebingungan, kamunya pun mungkin masih bingung dengan perasaan kamu, karena bisa jadi kamu nggak, apa ya, mungkin kamu berhubungan dengan orang yang
terlalu terlalu kaku, ataupun orang yang kurang challenge-nya gitu loh buat kamu. Sehingga ini membuat kamu tuh kayak dia tuh nggak ada tantangannya, nggak ada gregetnya gitu loh. Rasanya tuh seperti itu. Buat beberapa dari kamu mungkin ya ngerasain seperti ini. Cuman kalau buat sebagian dari kamu bisa jadi em, untuk ke arah yang lebih, kamu tuh nggak kepikiran ke situ ataupun belum mau punya pikiran ke situ, belum pengen. Kalau misalnya ada orang yang mau deket sama kamu, ya udah deket aja sebagai temen, kita ya bareng-bareng. Kalau misalnya pun lucu-lucuan, perhatianan, ya nggak apa-apa. Tapi untuk lebih tuh gue lagi nggak ke situ arahnya gitu loh. Atau buat beberapa dari kamu nggak tahu yang mana yang pengen kamu pilih gitu. Makanya ini mungkin sudah saatnya kamu sudah harus ngambil, setidaknya kalaupun kamu tidak punya perasaan, kalaupun kamu tidak mau, ya kamunya harus juga terus terang gitu. Seven of Pentacles. Mhm. Five of One. Iya, kayak mau nggak mau, mau nggak mau, nggak mau, tapi tetap di situ, tetap iya tetap punya waktu, tetap ngasih perhatian, tetap. Jadi mungkin ini ada seseorang yang perasaan dengan apa yang dia lakukan itu berbeda. Apa yang dipikirkan, dirasakan sama dia dengan apa yang dia implementasikan dalam kenyataannya itu berbeda. Dan mungkin ini yang membuat orang yang bersama dia bingung. Yang mungkin ini karena ini kan masih single ya. Orang yang bersama dia tuh bingung, lu sebenarnya apa sih perasaan lu sama gue? Five of One. Ace of Swords, iya kan? Tentang keputusan sikap tindakan yang enggak, belum diambil. King of Cup. Iya, ada orang ini yang punya rasa, dan mungkin dia sedang memperhatikan kamu, sedang melihat gerak-gerik kamu, sedang ngeker nih. Dia punya rasa, dia punya cinta, ketertarikan sama kamu. Dan buat beberapa dari kamu, bisa jadi ini adalah rekan kerja. Ya, buat atau rekan bisnis atau, tapi dia tuh melihat kamu itu orang yang ligat, orang yang rajin, orang yang iya ada sesuatu yang sangat menarik hatinya dia gitu loh, dari apa yang kamu lakukan, dari apa yang kamu kerjakan. The Sun card. King of Swords. Five of Cup. The Chariot. The Sun card, kalau aku lihat di sini, eh, ya kamu masih mau santai, kamu masih mau bebas, kamu masih belum mau terikat, kamu masih pengen enjoy life. Tapi ada seseorang, ini kalau aku lihat ya, ini lebih dari satu orang loh ini. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, ini ada orang yang seperti kayak mau baikan gitu loh sama kamu.
Nah kan, tadi aku bilang kan, ada orang mungkin yang me- meminta pemaafan, pengampunan. Ini rekonsiliasi kalau aku lihat buat beberapa dari kamu. Dan mungkin ini yang bikin kamu bingung gitu ya. Kok mau sama orang yang baru, tapi mungkin ada hal-hal yang masih nyantol sama orang lama yang bikin kamu stuck. Jadinya kamu juga jadi nggak mau memberikan kesempatan sama orang ini karena kamu masih di situ. Tapi begitu orang ini datang, kamu juga jadi bingung. Kalau dia dulu sempat punya masalah sama gue, pengalaman dan cerita gue sama dia di sebelumnya, ini kejadian lagi gimana? Gue mau pilih yang mana? Karena ini ada lebih dari satu orang kalau aku lihat buat kamu. Aku sedang bingung, ini sedang bingung. Cuman ini, ya memang sih harus dipikirkan, ya, dipikirkan yang benar. Dan ini kamu lagi aktif sekali. Lagi alurnya kalau kita lihat film, seri gitu ya, alurnya tuh cepet. Tiba-tiba, deng, tiba-tiba, deng, deng, gitu. Dan mungkin dengan adanya itu, jadi membuat hidup kamu tuh lebih berwarna. Yang kamu tadinya, aduh nggak ada tantangan, aduh nggak ada tantangan, nih tantangan semua nih dibancurin. Aduh, iya gitu Aries. Jadi ada satu, intinya sih ada satu keputusan tindakan, eh, sikap gitu ya, yang perlu kamu ambil berdasarkan kebingungan kamu untuk memilih ini. Di mana sih kamu mau menaruh menaruh diri kamu, menaruh perasaan kamu, menaruh eh iya segala sesuatunya itu mau di mana? Cari tahu itu ke dalam diri kamu bukannya keluar gitu loh. Apa yang kamu inginkan benar-benar, orang seperti apa, hubungan seperti apa. Apakah ini pengen gua mengulang cerita lama ataukah gua mau membuka cerita yang baru, itu kan kamu sendiri yang bisa menentukan gitu loh. Karena yang aku lihat di sini kamu masih nyantel sama yang sebelumnya gitu. Oke, ini adalah untuk Aries yang single, kita lanjut ke yang couple ya. Aries yang berpasangan, Aries yang dalam hubungan percintaan. Kita akan mulai pembacaan untuk kalian energi cinta asmara. Aries yang berpasangan Agustus 2021. Five of Cup dalam keadaan terbalik. Eh, Kalau yang aku lihat di sini, sesuatu pernah terjadi di dalam hubungan ini yang mungkin menyebabkan satu masalah, bahkan mungkin untuk sebagian dari kalian ini sempat kayak membuat retak mungkin hubungan kamu, mungkin sempat bahkan nggak berhubungan gitu ya, nggak ngomongan ataupun membuat satu kerenggangan di antara kalian diakibatkan satu masalah, mungkin salah satu orang membuat satu kesalahan yang melukai si komitmen ini. Tetapi kalau yang aku lihat di sini ada upaya untuk memperbaiki hubungan ini. Justice dalam keadaan terbalik. Mungkin ada kebohongan atau ketidakjujuran ya. Ada satu ketimpangan ataupun satu ketidakadilan gitu ya buat pihak yang satu dan pihak yang lainnya, dan ini mungkin yang menjadi akar-akar permasalahan. Cuman buat beberapa dari kamu mungkin spesifik sekali, ini ada masalah mengenai hukum. Mungkin kamu sempat apa ya, kayak gugatan gitu ya, sempat mengajukan gugatan, tapi pada akhirnya sedang dalam proses itu
terus berusaha. Mungkin sadar kok kita gampang banget nyerahnya, kenapa nggak dicoba lagi, dan lain sebagainya. Sehingga mau dicoba lagi. Mungkin ada satu orang yang mungkin sadar gitu ya, dan pengen gitu loh untuk memperbaiki, mempertahankan si hubungan ini. Six of Swords. Cuman rasanya berat. Rasanya berat untuk membawa hubungan ini walaupun diusahakan untuk diperbaiki, untuk maju ke depan, untuk berkembang, untuk bertumbuh, untuk seperti sedia kala itu banyak PR-nya. Banyak yang harus dibenahi di dalam hubungan ini dari kedua belah pihak tentunya. Nah, pertanyaannya mau atau tidak? Ini bisa mengindikasikan mungkin ada satu orang yang ya nggak sebesar usaha yang satunya, sehingga ya itu ketimpangan itu. Ataupun dikarenakan hal-hal yang sudah terjadi di sebelumnya membuat dia jadi agak sulit untuk membersihkan pikirannya terhadap si orang yang dealing dengan dia saat ini, karena hal-hal yang dilakukan dia di sebelumnya jadi rusak gitu loh. Rusak mungkin penilaiannya dia, pikiran dia tentang mereka, ataupun hal-hal lainnya. Sehingga kalau misalnya mereka ngelakuin sesuatu itu langsung muncul, men-trigger memori-memori dari hal-hal yang sempat merusak hubungan ini. Five of Pentacles. Ya, sedang berusaha dengan keras untuk bisa membuat hubungan ini tuh works, untuk berfungsi lagi, untuk berjalan lagi, keluar dari masa-masa sulit. Four of One. Nggak ada yang mustahil ya. Kalau aku lihat dari alur ceritanya, mungkin dalam prosesnya memang tidak gampang, dalam prosesnya harus banyak mengadjust gitu loh. Ego satu dengan yang lainnya harus sama-sama bisa diseimbangkan, bisa diturunkan, bisa saling membuka pikiran, apa ya, apa ya, saling bisa menerima, mengerti satu sama lain gitu. Tapi kalau misalnya sama-sama mau, nah ini harus diseimbangkan gitu loh. Kalau memang mau, harus mulai bisa mengontrol pikiran-pikiran dari hal-hal yang sempat mengganggu di masa lalu. Ya apapun itu, kalian masing-masing pasti punya masalah yang berbeda, tapi mungkin sudah sangat berat sekali sampai ini kayak udah sempat merenggangkan kalian. Cuman kalau memang benar-benar mau, aku lihat sih bisa. Bisa. Five of One. Kalau mau diusahakan, diupayakan, mau fight, mau berjuang bersama, bisa. Di dalam hubungan itu kadang-kadang ada orang yang berada di dalam hubungan terus mereka berkompetisi, gue yang paling, gue yang paling, gue yang paling. Itu tuh kadang hanya bikin hubungannya tuh berantakan. Gue yang paling bener, lu salah, atau lu pernah bikin salah, gue sekarang yang harus diinin. Dan akhirnya itu tuh jadi kayak kompetisi, siapa yang bener, siapa yang salah, siapa yang kuat, siapa yang lemah gitu loh. Nah itu yang harus mungkin dilihat gitu ya, harus diteliti.
Dan ini yang harus perlu dirubah, adjustment gitu loh terhadap hubungan kalian. Kalau memang mau diperjuangkan gitu. Dan kalau memang mau diperbaiki, tentunya harus bisa mengampuni, memaafkan, bukan hanya di mulut, tetapi juga dalam pelaksanaannya. Banyak orang yang kadang-kadang ya udah deh, nggak apa-apa deh. Mungkin karena dia memang belum mau kehilangan orang ini atau melepaskan hubungan ini. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, kita jalanin aja, kita perbaikin aja. Tapi di dalam pelaksanaannya, dia terus menghukum orang yang sempat membuat salah ini terus-menerus, memojokkan mungkin, ya, dan setiap kali berantem masalah-masalah yang dulu dibawa lagi ke permukaan ataupun dijadikan penyebab ataupun dijadikan bahan gitu ya, itu nggak akan membuat satu hubungan menjadi sehat, malah tambah sakit. Jadi kalau mau tambah sehat ya harus dinutrisi, diberikan nutrisi, diberikan vitamin, diberikan hal yang sehat gitu. Dan ini nggak bisa cuman jadi eh, tugas salah satu saja, harus dua-duanya. The full card. Dengan kejadian ini kamu sempat ngerasa down, ngerasa nggak yakin, nggak punya confidence terhadap hubungan ini bisa berjalan lagi, bisa berhasil lagi. Itu kamu nggak punya confidence dengan apa yang terjadi. Ini eh, nggak yakin. Seven of One. Kamu mungkin ngerasa terpojok atau merasa disudutkan. Buat beberapa dari kamu berusaha untuk mengutarakan hal-hal yang kamu, itu yang gue deserve, itu yang perlu gue terima, itu yang mau gue claim. Gue berhak mendapatkan itu. Gue berhak diperlakukan seperti itu. Dan itu kamu apa ya? Kamu nggak mau lagi berkompromi. Kamu nggak mau lagi selalu jadi pihak yang berkorban. Gue pengen lu juga melakukan hal yang sama. Kalau lo mau mempertahankan hubungan ini, kita sama-sama. Itu bukan cuma tugas gue. Buat beberapa dari kamu, aku melihat mungkin kamu merasa banyak hal-hal yang terjadi dalam hubungan ini yang ditujukan gitu ya ke kamu gitu loh, maksudnya sebagai penyebab, dan kamu nggak suka itu. Di sini gua harus mengambil, um, gua harus membela diri gua harus memprotek diri gua harus berdiri, gua harus mulai ngambil sikap, gua harus mulai ngambil satu tindakan yang tegas gitu loh. King of Pentacles. Ya kamunya mungkin masih belum tahu ya ke depannya gimana, belum yakin juga. Kamunya juga nggak mau berharap, kamunya juga nggak mau punya ekspektasi. Karena ya itu, kamu nggak terlalu confidence dengan situasi dan kondisinya sekarang. Kalau walaupun mungkin sudah ada pengen perbaikan itu, cuman ngelihat situasi antara kamu dan dia mungkin lagi banyak konflik atau banyak bertengkar gitu ya, saling tunjuk menunjuk. Ten of Swords belum berakhir, belum bisa menentukan, belum bisa mengambil keputusan, belum bisa mengambil tindakan, tapi ya masih dipertahankan, masih bertahan, belum give up. Walaupun belum tahu, tapi gue masih belum nyerah. Seven of Swords, orang yang dealing dengan kamu mungkin orang yang sempat meninggalkan kamu, sempat menelantarkan kamu, mencampakkan kamu, bisa juga melakukan hal yang lain ya, seperti pengkhianatan, berbohong dan lain sebagainya, ataupun berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya, termasuk seperti addiction dan lain sebagainya, atau melakukan sesuatu yang bisa melanggar hukum ataupun ya sesuatu yang toksik lah. Tapi kalau aku lihat, iya dia pernah bikin salah.
Tapi kamunya mungkin masih belum menyerah gitu loh. Ibaratnya gue masih belum belum lepasin nih tongkat. Persediaan darah gue masih banyak, belum tetes darah penghabisan gitu. Apa yang bisa gue lakuin walaupun gue nggak yakin ini arahnya mau kemana, tapi gue mau coba usai. Six of Wands, Eight of Pentacles. Cuman kalau aku lihat di sini, cuman aku lihat di sini, ya dia sempat bikin salah, ya dia sempat bikin salah. eh Bisa jadi setelah dia sadar gitu ya, dia sadar akan kesalahan dia sadar akan apa ya, kecerobohan dia mau sih ini, kalau aku lihat mengupayakan si hubungan ini supaya bisa. Cuman tadi ingat poin-poin yang aku bilang ya. Tapi kalau aku lihat dari energinya, mau mau berusaha, mau memperjuangkan, mau membuat hubungan ini membangun lagi gitu. Oke, kita lihat energi yang kencang, kencang saja. Tapi mereka tidak perlu harus jadi itu ya, zodiak tersebut yang aku sebutin. Ada Capricorn, Virgo, Libra, Gemini, Aquarius, Taurus. Itu yang aku lihat kencang. Mereka tidak harus jadi zodiak tersebut. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.